kemarin kita diingatkan jangan menjadi kelompok seperti al-Yahud wan Nasara yang mereka selalu berbeda pendapat dengan nabinya, sehingga mereka terpecah. Al-Yahud dan Nasara terpecah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Al-Yahud terpecah menjadi 71 golongan kelompok. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Orang Nasara terpecah menjadi 72. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Katanya Nabi, akan terpecah umatku menjadi 73 firqah, kelompok, golongan. Lah, yang terpecah ini kebanyakan ngawur. Karena berbeda faham dengan yang dibawa oleh nabinya atau rasulnya. Menganggap apa yang mereka munculkan itu sesuai dengan pemikiran, dengan pemahaman yang ada saat itu. Makanya tidak ada yang benar dari terpecahnya kelompok-kelompok itu kecuali yang tetap mengikuti dan meneladani Nabi SAW atau Nabi dan Rasulnya. Yang tetap, yang enggak pasti ngawur. Karena Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Kelompok-kelompok tadi itu semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu kelompok. Menunjukkan bahwasanya apa? Semuanya nggak ada yang benar, semuanya salah, ngawur, nyeleneh, kecuali satu yang tetap membawa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Begitu juga kalau kita sesuai tetap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan orang itu punya pemikiran gini, nggak cocok, nggak sesuai dengan daerah kita, dengan tempat kita, dengan lingkungan kita. Lah ini pemikiran yang menjauhkan ia dari sesuatu yang sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Itu pasti sudah. Wah, cocok daerah kita ini, cocoknya daerah kita ini dengan A acaranya, dengan B nggak seperti ini terlalu kaku, ini terlalu ekstrim. Yang suka ini kan hanya sebagian, kalau ini kan semuanya. Pasti apa? Pasti yang dilakukan menentang atau menyalahi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi yang membawa kepada mereka, yang mengajarkan kepada mereka, dahulunya pernah sama dengan mereka. Kalau kita gambarkan kehidupan kita ini, satu sekolah, tahu bagaimana kehidupannya dulu, ya. Satu kampung, tahu bagaimana kehidupannya dulu, ya. Yang suka ini, yang suka itu, tapi ini dikasih oleh Allah hidayah, berubah, kemudian ia memberikan waktunya untuk memahami ilmu agama, kemudian menjalankan sesuai. Akhirnya apa? Orang-orang yang dulu pernah sama dia nggak mau. Aku baru DE, sopo DE, nah itu.
tanpa melihat ini sesuai apa enggak. Karena yang ada di benaknya siapa dia dulunya yang dikenal orang-orang tersebut. Lah yang bawa kan sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in dan lain sebagainya. Turun ini kan sampai kita ini kan sudah berbeda-beda orangnya. Lah dari turun itu muncullah terpecah. Muncul kelompok A, muncul kelompok B. Di zaman ini muncul ini, zaman itu muncul itu, pemikiran-pemikiran yang jalan ya. Tapi bukan berarti nggak ada yang tetap ada. Yang tetap ada. Lah yang tetap itu mereka di setiap zamannya, setiap masanya mendapatkan fitnah yang besar. Karena dianggap oleh yang merubah, yang merusak, ini akan mengacaukan pemikiran kita. Ini akan menghancurkan rencana kita, sehingga mereka mendapatkan fitnah yang besar. Karena itu dikatakan oleh Nabi, yang memegang agama sesuai dengan apa yang diajarkan itu di akhir zaman seperti apa? Memegang bara api. Gimana memegang bara api? Tenang kita membawanya, seperti membawa sesuatu yang dingin. Nggak akan mungkin. Kita nggak akan tahan. Wah, panas. Nah, seperti itu. Yang memegang sesuai yang diajarkan oleh Nabi seperti itu di akhir zaman. Nah, ini sejak dulu, bukan baru, sejak dulu. Perpecahan itu terjadi sejak dulu, bukan sekarang. Nah, munculnya aliran A, masa sekarang? Dulu. Zamannya fitnah antara Sayyidina Hasan dan Muawiyah, muncul kelompok A. Bahkan sebelumnya yang ingin Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah, mereka menentang kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, tidak menerima kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan lain sebagainya. Loh, terus lah mereka itu gak diem ya, keinginan yang tertanam di dalam hatinya muncul sudah sejak lama. Tapi kelompok yang memegang apa yang dibawa oleh Nabi ini menjadi mayoritas, selalu menjadi mayoritas di setiap zamannya, di setiap masanya menjadi mayoritas. Walaupun fitnahan menggempur mereka, tapi mereka tetap menjadi mayoritas. Menjadi mayoritas, walaupun mayoritas tapi masih berantem di antara mereka, tapi tetap mayoritas. Karena itu ketika Nabi ditanya Anil firqatin najiyah, Nabi ditanya kelompok yang selamat itu yang mana? Dari 73 yang selamat yang mana? Katanya Nabi satu. Nah, yang gimana? Katanya Rasulullah, allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah kelompok yang tetap sama dengan apa yang aku jalankan atau yang apa yang dijalankan oleh para sahabatku. Sudah. Yang mengikutiku, yang mengikuti para sahabatku, yang tidak bertentangan denganku, tidak bertentangan dengan para sahabatku, itu yang selamat. Adapun yang menentang Nabi, menentang sahabat Nabi, itu bukan yang selamat. Yang selamat yang menjalankan sesuai apa yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita ketika banyaknya perpecahan ini untuk apa? Biluzumi sawadil a'dham. Nabi memerintahkan kita untuk
bergabung dengan yang mayoritas. Bergabung dengan yang mayoritas. Ya, siapa al-jumhurul aktsar minal muslimin? Mayoritas terbesar dari umat Islam ini di mana? Ya situ. Nah, jangan berpindah yang lain, sudah. Bersamalah yang dengan yang mayoritas. Ya. Sehingga beliau Abdullah Haddad mengatakan walam yazal ahlus sunnah bihamdillah ta'ala minaz zamanil awal ilal yaum humus sawadul a'dham. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah ini ya, dari zaman dahulu sampai saat ini, yaitu zamannya Abdullah Haddad, bahkan sampai zaman kita ini ya, menjadi sawadul a'dham yang mayoritas. Mayoritas itu jangan dilihat hanya di daerah kita loh. Ya, tapi di semua negara ya, di semua negara. Kenapa? Karena mereka itu sudah bisa dipastikan oleh para ulama ya, firqatun najiyah. Kenapa? Tidak menentang, tidak melawan, tidak meninggalkan apa yang diajarkan Nabi dan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Jadi perbuatannya itu masih ngikuti Nabi, masih niru Nabi, ya. Tidak nyeleneh, tidak menyimpang. Nah, karena itu wali mulazamatihi lil kitab wa sunnah, karena mereka masih melazimi alkitab wa sunnah, melazimi Al-Quran, melazimi hadis, wa makana alaihi salafus saleh minas sahabah wa tabi'in, dan apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Nah, ada kelompok yang hanya kitab wa sunnah tapi nggak ada para salafus saleh minas sahabah wa tabi'in. Kalau sahabatul a'dham ini enggak, Al-Quran, Al-Hadis, kemudian juga apa yang dilakukan oleh para salafus saleh daripada para sahabat dan tabi'in. Karena itu jadikan dalam satu bait, ilzam kitaballah watba sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Lazimilah Al-Quran, sunnah, waqtat, dan ikuti ya, orang-orang ikutilah para salaf yang Allah akan memberikan petunjuk kamu dengan mereka, lewat mereka ya. Waqtat hadakallah bil aslafi. Nah, kalau kamu mengikuti para salaf setelah melazimi Al-Quran dan hadis, Allah akan memberikan petunjuk kepada kamu lewat mereka, sebab mereka. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya, dan menjaga akidah kita sehingga kita berada tetap di apa yang diajarkan oleh Rasul, yang dibawa oleh para sahabat dan para tabi'in. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.